warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Dinda Agustina. Di sini saya akan membahas tentang tema problematika tumbuh kembang sosial emosional anak di masa pandemi dengan judul Ibu sebagai Madrasah dalam Pendidikan Anak. Siapa yang di sini tidak kenal dengan sosok yang bernama ibu? Ibu menurut saya adalah seseorang yang kita terkadang tidak mampu menandingi akal pikirannya. Bagaimana cara ia bertindak dan mengambil keputusan seringnya berada di luar ekspektasi kita, tetapi ibu memiliki hasil yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan. Ibu adalah cinta pertama bagi seorang anak, apalagi anak laki-laki. Saya pernah mendengar sebuah kata-kata yaitu cinta pertama seorang anak laki-laki adalah ibunya dan cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Nah, di sini ibu juga adalah orang yang rela melakukan apapun demi anaknya. Meski menurut saya ibu suka mengomel kepada kita, tapi ibu rela melakukan apapun demi anaknya agar anaknya memiliki kebutuhan yang cukup. Ibu sebagai madrasah pertama. Kenapa ibu kok bukan ayah? Karena ibu merupakan orang paling dekat dengan anaknya semenjak anak tersebut masih di dalam kandungan. Anak belajar pertama kali dari ibu. Ibu yang mengajari semuanya, mulai dari berjalan, berbicara, dan hal-hal sederhana lainnya. Indonesia sekarang dihadapkan problematika COVID-19. Hal ini membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yaitu untuk melakukan social physical distancing, di mana menurut saya hal ini merupakan tindakan yang tepat. Tetapi akibat diberlakukannya hal tersebut secara serentak, seluruh sekolah dari pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tidak diizinkan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Kegiatan belajar mengajar yang berjalan di sekolah kini dilakukan di rumah. Siswa kini harus mulai biasa belajar dari rumah. Belum lagi kegiatan belajar dari rumah ini juga menambah pekerjaan orang tua, khususnya ibu, karena orang tua juga membantu siswa atau anaknya dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Di sini, ibu mampu berperan sebagai guru di rumah, sebagai fasilitator, sebagai motivator, dan sebagai direktor. Tidak selamanya menurut saya, belajar dari rumah memberatkan orang tua. Ada juga keuntungan dari kegiatan pembelajaran dari rumah, yaitu orang tua mampu memperhatikan tumbuh kembang anaknya dalam proses pembelajaran. Di antara anggota keluarga, pengaruh ibu adalah yang paling banyak dan yang paling besar. Kenapa kok bisa begitu? Hal ini karena sejak anak itu lahir sampai menuju dewasa, anak dalam kehidupan sehari-harinya lebih berdekatan dengan ibu dibandingkan dengan keluarga lainnya. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa peranan ibu lebih berfungsi dalam pendidikan anak-anaknya. Ibu juga merupakan seorang figur yang akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Kedekatan fisik dan emosionalnya terjalin secara alamiah sejak mengandung. Hal ini merupakan faktor utama yang akan menentukan kepribadian dan karakter dari anaknya tersebut. Terus bagaimana bila anak kehilangan sosok figur seorang ibu? Hal ini bisa menyebabkan anak mengalami deprivasi maternal atau perampasan kasih sayang ibu. Ini juga menyebabkan terjadinya gangguan kedisiplinan atau attachment disorder atau kegagalan pertumbuhan kejiwaan failure to thrive. Di sini bisa dilihat ya, akibatnya sang anak bisa menjadi murung, tidak ceria, dan kehilangan motivasi hidup. Maka dari itu, di sini dapat saya simpulkan betapa pentingnya peran seorang ibu dalam sebuah keluarga, terutama dalam mendidik dan membimbing anak. Landasan teori. Masa 5 tahun pertama kehidupan merupakan masa yang sangat peka terhadap lingkungan. Diperlukan rangsangan atau stimulasi yang berguna agar potensi anak dapat berkembang.
Tahap ini, anak usia dini belajar mengenai berbagai hal, termasuk dalam mengembangkan kemampuan fisik motorik, kognitif, bahasa, nilai agama moral, seni, serta sosial emosional mereka. Perkembangan sosial anak bermula dari semenjak bayi, sejalan bertumbuhnya badan. Perkembangan sosial ini menjadi salah satu hal terpenting bagi proses pertumbuhan. Di sini saya paparkan ada tahap perkembangan sosial dan di sebelahnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, bisa dilihat dengan baik-baik. Bermain merupakan salah satu aktivitas yang menunjang perkembangan sosial anak. Hasil penelitian menyebutkan bahwa masa usia dini merupakan periode emas bagi perkembangan anak, di mana 50% perkembangan kecerdasan terjadi pada usia 0 sampai 4 tahun, 30% berikutnya hingga usia 8 tahun. Orang tua menurut saya menjadi peranan yang sangat penting dan ini turut menentukan perkembangan sosial anak. Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan 2010 terdapat 35,7% wanita yang berumur 20-30 tahun adalah seorang pekerja. Data Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2012 juga menunjukkan bahwa dari 100% perempuan di Indonesia didapatkan 97,25% adalah perempuan bekerja dan sisanya 2,74% adalah perempuan tidak bekerja. Ibu yang bekerja menjadi sedikit pula waktu dan perhatian yang mereka curahkan untuk anaknya. Kurangnya peranan ibu dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak memiliki dampak yang kurang baik bagi perkembangan sosial anak. Berbeda dengan ibu yang tidak bekerja, banyak waktu dan perhatian yang mereka curahkan kepada anaknya. Semakin dekat keterlibatan ibu, semakin besar juga ikatan emosional yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Fenomena di lapangan atau problematika anak. Dampak negatif perkembangan sosial dan emosional anak saat ibu bekerja di masa pandemi. Salah satu faktor terpenting dalam perkembangan sosial dan emosional anak adalah kemampuan seorang anak itu sendiri untuk terikat dengan orang tuanya. Perkembangan sosial anak pada ibu yang bekerja menjadi kurang dikarenakan faktor ibu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga ibu tidak memperhatikan kebutuhan anaknya, terutama kebutuhan gizi dari makanan yang dikonsumsi anak dan kebutuhan interaksi berupa bimbingan dan nasihat ibu terhadap anaknya. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa dampak ibu bekerja menyebabkan interaksi ibu dengan anaknya berkurang, sehingga anak kurang mendapatkan perhatian secara kognitif dan emosional. Apa saja tips atau strategi untuk orang tua, khususnya ibu, untuk mengatasi dampak negatif dari perkembangan sosial dan emosional di masa pandemi ini saat ibu bekerja? Apa saja hal yang harus ibu lakukan sebagai orang tua pekerja untuk tetap bisa menjadi pendidik yang baik di rumah selama masa pandemi? Yang pertama yaitu ibu bisa memanfaatkan akhir minggu. Pada akhir minggu biasanya ibu memanfaatkan hari itu untuk beristirahat, tetapi kalau bisa ajaklah anak untuk berdiskusi mengenai pelajaran, mungkin sambil berjalan-jalan di akhir minggu atau bersantai di rumah. Yang kedua yaitu gunakan teknologi video call. Teknologi kan semakin maju, jadi di sela-sela waktu luang ibu di tempat kerja, ibu bisa menghubungi anak melalui video call untuk mengamati aktivitas-aktivitasnya,
atau berdiskusi dengannya serta mengajarkan pelajaran-pelajaran yang tidak dipahami. Yang ketiga yaitu ambil cuti saat hari-hari penting. Pada saat hari-hari penting di sekolah anak, seperti misalnya saat pentas seni, pengambilan rapot perpisahan, dan lain sebagainya, ibu bisa mengambil hari cuti karena anak di sini berharap bahwa orang tuanya dapat mendampinginya dan melihat kemajuannya. Nah, anak-anak pun akan tetap merasa bahwa orang tua selalu menghargainya meskipun sibuk bekerja. Yang keempat yaitu jauhkan gadget saat ibu bersama dengan anak. Contohnya pada saat hari libur, gunakan waktu luang itu untuk berdiskusi atau mengajari anak seperti bermain peran atau bermain sandiwara pura-pura, di mana di sini anak didorong untuk meniru interaksi sosial yang terjadi di kehidupan nyata. Ini adalah cara yang mudah untuk mengajarkan kemampuan sosial yang baik. Yang kelima yaitu ajari anak sepulang kerja. Pada saat ibu pulang kerja dan apabila ibu masih punya waktu untuk anak, maka gunakanlah waktu itu untuk mengajarinya, seperti saling berbagi cerita dengannya mengenai hari ini. Kesimpulan dari semuanya yaitu bahwa peran ibu sebagai madrasah dalam pendidikan anak sangat besar dan banyak, tidak hanya sebagai ibu, tapi juga sebagai pendidik, pengajar, teman, pemberi kasih sayang, perlindungan, dan sebagainya. Apalagi sekarang Indonesia sedang terjadi problematika COVID-19. Kegiatan belajar mengajar yang berjalan di sekolah kini dilakukan di rumah. Hal ini menambah pekerjaan orang tua, khususnya untuk ibu sendiri. Tapi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi ibu yang bekerja di masa pandemi seperti ini. Semakin dekat keterlibatan ibu, semakin besar juga ikatan emosional yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, jika ada salah dalam perkataan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.